Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Aditya Firdaus, mahasiswa pendidikan matematika Universitas Singapura Karawang. Saya dari kelas 7A dengan IPN akhir 131. Di sini saya akan memenuhi mata tugas proyek kuliah, yaitu dengan latihan statistika inferensial menggunakan salah satu jenis uji statistika. Nah, di sini saya mendapatkan data di mana data tersebut adalah data statistik produksi perikanan dan budidaya pembenihan kelompok ikan patin di Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Subang, Karawang, dan Purwakarta. Data tersebut saya ambil dari portal data KPP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, di sini sudah ada tahun, provinsi, jenis pembenihan, kabupaten atau kota, kelompok ikan, volume produksi, satuan, dan nilai produksi. Nah, dari data tersebut, tujuan saya adalah untuk mengetahui volume produksi dan nilai produksi. Maka dari itu, untuk mengetahui hubungannya, maka saya akan menggunakan salah satu uji statistik, yaitu mohon maaf, untuk mengetahui hubungannya, kita akan menggunakan uji statistik antara korelasi range Spearman dan juga relasi persen. Nah, jika datanya itu berbentuk normal, datanya berdistribusi normal, mohon maaf, maka kita akan menggunakan korelasi persen. Tetapi jika datanya tidak berdistribusi normal, maka kita akan menggunakan range Spearman. Nah, sebelum itu kita tidak diketahui bahwa data tersebut adalah normal, maka kita harus uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk. Nah, di sini sudah ada nih uji Shapiro-Wilknya. Data tersebut kita ambil salah satu, yaitu dengan jumlah datanya itu ada n sama dengan 22. Ini yang x, itu data pertama. Lalu kedua, kita cari rata-rata dari x, yaitu atau x bar. Ini kita sudah dapat x barnya, dimana x barnya tersebut adalah 442.733. Nah, sini sudah ada x barnya. Baru yang di kolom C berikutnya kita x kurang x bar sampai ke bawah sampai ke 22. Lalu kita kuadratkan. Dari kolom C kita kuadratkan nih, C2 yang ini kita kuadratkan. Nah, kemudian untuk I itu kita cari, karena ini datanya itu kebetulan datanya genap, maka untuk mencari I itu sama dengan N dibagi 2. Ya, datanya itu ada 22, jadi kita bagi 2, yaitu sama dengan 11. Nah, sedangkan untuk AI itu atau statistik nilai uji, kita menggunakan tabel W. Nah, di sini ada tabel W-nya nih. Tabel W untuk N-nya itu tadi N-nya kita itu ada 22. Nah, kita cari nih yang 22. Nah, ini adalah nilai AI-nya. Kita copy, lalu kita paste ke sini. Nah, ini adalah nilai AI. Setelah ketemu, kita cari XN plus 1 dikurangi I. Nah, ini itu kita dari yang terbesar hingga yang terkecil. Data dari data yang 22 yang ini, nah ini sampai ke 5.330 sampai ke sini, setengah datanya yang ini. Itu untuk yang XN plus 1 kali I. Nah, untuk XI nya itu di bagian yang atas, yang ini sampai sini. Itu untuk XI. Yang mohon maaf sampai sini, sampai yang 11. Sampai X1 sampai 11. Nah, sedangkan untuk selanjutnya kita jadi XN plus 1 dikurangi I. Lalu dikurangi lagi X1. Maka hasilnya kita yang ini, kolom G kita kurangi dengan kolom H. Hasilnya seperti ini. Sampai dari ini sampai dari kolom I2 sampai 12. Kemudian kita cari AI yang ini tanpa nilai statistik uji W. Kemudian kita kali yang ini, kolom yang I. Ya sudah, hasilnya seperti ini. Nah, terus kita jumlahkan juga nih, sum. Kita untuk menjumlahkan itu menggunakan sum. Nah, tadi X bar kita menggunakan average untuk mencari rata-rata. Nah, untuk menjumlahkan kita memakai sum. Nah, baru deh, kalau misalnya sudah ketemu, baru kita cari W pembilang. W pembilang di sini ada J13 dipangkatkan 2, atau jumlah yang ini kita pangkatkan 2 gitu. Oke.
karena W pembilang yang sudah dapat, kemudian W penyebut. Nah, W penyebut itu setelah dilakukan yang ini, jumlah dari x dikurang x bar pangkat 2. Nah, itu adalah W penyebut. Nah, dikarenakan W pembilang dan W penyebut sudah ada, maka kita cari nilai statistiknya atau nilai W-nya. Nilai W dari data tersebut. Maka kita dapatkan untuk mencari nilai W-nya itu J14 dibagi J15 atau W pembilang dibagi W penyebut. Itu hasilnya 0,406. Nah, untuk mengetahui bahwa data tersebut berdistribusi normal atau tidak, kita harus ke tabel W. Di sini ada tabel W. Karena kan tingkat kepercayaan gitu kita memakai 5% atau 0,05, maka kita cari yang 0,05 ini. Kemudian datanya itu kita cari yang 22 yang ini. Nah, dapat di kolom 0,911. Nah, dikarenakan sudah ketemu 0,911. Nah, di sini tabel W-nya 0,911. Nah, di sini ada kesimpulan. Jadi, jika nilai W atau nilai statistika yang tadi itu lebih besar daripada tabel W, maka data tersebut berdistribusi normal. Akan tetapi, jika nilai W yang ini itu lebih kecil dari tabel W, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Data di sini yang saya gunakan itu tidak berdistribusi normal dikarenakan 0,406 itu lebih kecil dari 0,9. Maka kita lanjutkan untuk rank sperman. Nah, untuk rank sperman ini kita untuk mengetahui hubungan antara data yang tidak normal kita gunakan rank sperman. Di sini ada volume produksi, ada nilai produksi. Ya, data tersebut dari yang ini, yang tadi, yang volume ini namanya nilai produksi. Nah, kemudian dari data tersebut kita rankkan. Ranknya itu bagaimana? Nah, di sini ada rumusnya. Cara cepat menggunakan Excel untuk mengetahui RX atau rank X. Di mana? Di sini kita menggunakan rank average A2, lalu kemudian sampai A yang ini sampai A23 yang ini. N itu dari N1 sampai N2. Kemudian yang RY juga sama, rank Y juga sama. Kita cari ranknya dulu atau peringkatnya dulu. Sudah diketahui, kita jumlahkan. Jumlahkan kayak tadi, kita sum, kayak rumus sum. Terus kita cari RXI, R bar X. Nah, untuk cari R barnya dulu, kita cari R bar X dulu. Di sini ada R barnya dulu. R barnya sama, kita pakai average. Sama juga R bar Y. Nah, juga kita pakai average. Kemudian kita perangi RXY RXY itu yang mana? RXY itu yang ini. Nah, RXY dikurangi R bar dikurangi ini. Jadi hasilnya negatif 9,5 sampai 10,5. Lalu kita jumlahkan. Sama juga untuk yang kolom F kita cari yang sama, cuma ini yang Y-nya itu. Dan jumlahnya juga sampai 0. Kemudian kita kalikan SRX atau sama SRY. Yang ini yang E4 E2 sama E2, berarti kolom E sama kolom F kita kalikan yang ini. Jadinya hasilnya 90,25 sampai 110,25. Lalu kita jumlahkan juga. Kemudian rank X sama rank Y kita kuadratkan, maka hasilnya ini, lalu kita jumlahkan juga. Nah, kemudian di sini ada nilai statistik. Karena R barnya tadi kita ketemu, R barnya itu adalah 11,5, sehingga R Y-nya itu pasti sama. Kemudian ada nah ini kolom yang ini. Nah, untuk nilai statistik itu nilai dari jumlah-jumlah yang ini. Seperti rank X sama rank Y itu dikali ini. Nah, ini hasilnya nih, yang jumlah. Kemudian yang ini caranya kita itu pangkat 2 kan. Di sini ada H24. H24 adalah yang ini, kolom. Nah, rank X itu dikali lanjut
Untuk yang selanjutnya itu ada nilai statistik. Nilai statistik ini kita cari yang pertama itu kita udah cari tahu kan, yang pertama itu adalah R bar Y dan R bar Y dan R bar X, kemudian rank X dikali rank Y, hasilnya itu 877. Nah, 877 itu kita cari yang ini saja ke sini. Kemudian untuk mencari yang rank X dikurangi rank X kuadrat, itu kita kolom H24 dikurangi kolom C24 dikuadratkan ini, lalu kita kurangi yang ini dan dikuadratkan. Yang Y juga sama, jadi yang Y itu yang ini kita kurangi yang ini dikuadratkan. Hasilnya nih 60.221 dan juga 60.216,5. Kemudian kita cari koefisien korelasi. Yang pertama itu adalah rank sperma. Untuk mencari ranknya itu, pertama kita itu L4. L4 itu yang mana? L4 itu yang ini. L4 ini. Nah, L4 yang ini, hasil yang ini. Kemudian kita bagi, yaitu SQRT atau akarkan L5 dan L6. L5 dikali L6. Berarti hasil yang ini kita kali yang hasilnya adalah 0,046. Kemudian kita cari T hitung. Untuk mencari T hitung kita menggunakan L9 sama menggunakan SQRT juga atau diakarkan. L9 itu yang mana? L9 itu yang ini, yang RS. Kemudian L9 itu kita bagi dengan SQRT 1 dikurangi L9 lagi, yang RS lagi dipangkat 2 kan. Setelah dipangkat 2 kan itu kita bagi, maka O2 itu yang mana? O2 itu yang N. Nah ini O2 itu yang N. Kemudian setelah N itu N-nya juga kita kurangi 2, maka hasilnya untuk hasil hitung dari tersebut adalah 0,065. Nah untuk mencari T kritis itu udah kita menggunakan rumus T IN V. Nah itu dengan O3 dan juga O4. O3 yang apa? O3 itu UDF begitu. Kemudian untuk mencari p-value, nah kita menggunakan rumus yang berbeda. Untuk mencari p-value itu menggunakan T-dis seperti ini, T-dis. Nah ini L10 yang mana? L10 itu adalah T hitung. Kemudian T hitung kita pakai titik koma aja, langsung titik komanya itu nanti bukan O4 itu UDF. Kemudian kita rumuskan lagi, maka true. Maka hasilnya p-value itu adalah 0,526. Nah, di sini hasilnya itu p-value lebih besar dari alpha. Maka dikarenakan p-value lebih besar dari alpha, sudah jelas bahwa nilai volume produksi dan nilai produksi itu tidak memiliki hubungan yang signifikan. Dan kita berkesimpulan bahwa volume produksi ikan patin dan juga nilai produksi ikan patin tidak memiliki hubungan yang signifikan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Di sini juga saya akan menampilkan sebuah poster saya, yaitu poster ini. Nah ini adalah poster saya yang sudah. Ini adalah poster yang sudah saya buat dari data tersebut. Kita membuat latar belakang, tujuan, metode, hasil tema, kesimpulan dan juga refleksi dari data. Sekian dari saya.